Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baiklah, coba cek nak keadaan kelas kita bersih atau tidak? Bagus ya, mantap berarti. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, siapkan dulu ketua kelas. Adli, tolong siapkan dulu nak. Seluruhnya siap Kak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua ya nak ya. Kira-kira ada yang tidak datang? Ada. Bentar ibu absen dulu ya nak ya. Sehat semuanya pagi ini? Sehat. Udah sarapan tadi? Udah. Ya, ibu absen dulu. Adli ada? Bu. Aisyah? Ahmad Arif? Ibu. Fauzan? Hadir, Bu. Amel? Kemudian Alma? Chelsea? Dela? Kurnia? Nita? Oke, Putri? Alida? Pina? Sakit. Berapa hari sakit anak? 1 hari. Kemudian Sela Delvi? Ade? Sakit juga. Ada berapa hari? Baru hari ini juga. Mana yang sakit ya, Zaskia? Sakit. Oh, sakit juga. Oke, 1 hari juga lalu. Gitu. Besok kalau ada 2 hari konfirmasi ya. Lalu ada dekat sini nih konfirmasi bagaimana keadaannya. Ya, kalau dia sakit, sakitnya seperti apa. Kalau sampai 3 hari nanti, bilang sama wali kelasnya. Enak ya? Iya. Sehat semuanya tadi kan? Siap untuk belajar? Nah, menjelang kita masuk untuk proses belajar mengajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Salah satu lagu wajib nasional kita sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air. Nah, dirijennya siapa nak yang bisa? Nah, Amel ya Mel. Nah, jadi semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
apa yang bisa Ibu amalkan nanti dari awal sampai ke akhirnya, ya. Paham ya, Nak ya? Ya, soal pretest itu tidak banyak, kan dia pretest ya, tidak banyak soalnya. Sebagai penilaian awal. Oke, silakan diisi. Nama jangan lupa ya. Tidak lupa pula nama. Saki lepaskan lah topinya, Nak. Topinya. Di dalam kelas kita nggak pakai topi. Ini biar dua ya. Oke, selesai. Udah? Ya, nanti dalam apa kumpulan itu nanti. Selesai ya semuanya ya? Selesai, Bu. Oke. Bosan itu hasil post testnya.
Bisa isi pretestnya? Terima kasih Adi. Nah, tadi sudah Ibu kasih pretest. Ya, sekarang kita mulai proses pembelajaran kita. Tetapi sebelum itu kita buat kesepakatan. Jadi nanti selama proses pembelajaran kita berlangsung, Ibu harapkan kalian tetap tertib, ya sopan, ya baik dalam diskusi nanti. Enak ya? Handphone silakan disimpan kecuali nanti ketika Ibu kasih post test di Google Form. Ya, paham ya nak ya? Sepakat? Sepakat ya? Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi Ekosistem. ya, komponen ekosistem. Nah, apa saja kemarin? Ada biotik, dan abiotik. Ada apa sih, Ti? Komponen biotik dan abiotik, Bu. Iya, oke mantap. Kasih aku. Apa lagi yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, coba masih sini ya. Rantai makanan, Bu. Iya, rantai makanan. Kemudian apa lagi? Nah, contoh biotik dan abiotik itu apa saja dia, Nah? Coba, oke, Aris. Komponen biotik itu adalah makhluk yang hidup, contohnya ikan, ayam, rumput laut, dan terumbu karang. Iya. Komponen abiotik itu adalah makhluk yang tak hidup, contohnya angin, udara, air, dan tanah. Oke, mantap. Jadi, minggu kemarin kita sudah bahas tentang komponen ekosistem. Nah, minggu ini kita bahas interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, Ibu kasih pertanyaan pemantik ya, Nak ya. Kira-kira ya, adakah hubungan antara setiap komponen itu? Ada hubungannya? Nah, setiap hubungan tadi, apakah itu menguntungkan semuanya? Tidak. Nah, tidak. Ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan. Dan kemudian, kira-kira mengapa terjadi interaksi? Siapa yang bisa? Mengapa kira-kira terjadi interaksi? Oke, Siti. Saya, Bu. Karena komponen abiotik dan biotik saling menguntungkan dan berketergantungan. Iya. Jadi yang lain juga boleh nanti ya, jangan Siti aja dari tadi yang Pak Ibu, ya yang lain ya. Nah, itu dia. Jadi kita saling membutuhkan, saling berinteraksi. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini itu tentang interaksi antar komponen ekosistem. Jadi semua hubungan-hubungan nanti pada interaksi itu akan dibahas pada materi kita pada pagi hari ini. Nah, menjelang kita masuk ke materi kita itu nanti di akhir pembelajaran ada harapannya, ya. Ada yang harus kalian kuasai. Nah, apa dia? Yang pertama, kalian mampu nanti menganalisis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Kemudian, mampu memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup tersebut. Nah, kemudian mampu mengkomunikasikan hasil penyelidikan kalian terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya, masih semangat? Masih semangat? Nah, kalau masih semangat kita lanjut. Nah, Ibu tampilkan ada slide Ibu. Ini ada gambar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Perhatikan gambar itu, kira-kira apa yang bisa kalian ceritakan kembali dari gambar yang kalian perhatikan ini. Coba, siapa yang bisa? Oke, Adli. Apa Adli? Di gambar yang sebelah kiri itu terjadi simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Dan yang di sebelah kanan itu predasi, yaitu terjadi antara predator dan mangsanya. Oke, mantap. Ini kita yang lain. Ada yang lain? Siapa yang lain punya? Oke, Aris. Siapa Aris? Gambar yang di sebelah kiri disebut simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga dan bunga dibantu penyerupukannya oleh kupu-kupu. Yang di sebelah kanan disebut predasi karena sang predator memangsa mangsanya. Di situ
si kupu-kupu dirugikan dan belalang diuntungkan. Oke. Siapa yang bisa? Chelsea, coba Chelsea. Bisa Chelsea? Apa sudah Chelsea tengok di depan itu nak? Gambar apa dia boleh? Coba Chelsea. Bagaimana Chelsea? Yang sebelah kiri itu saling menguntungkan. Iya. Yang sebelah kanan belalang menguntung, kupu-kupu merugikan. Iya. Kasih. Jadi itu dia nak. Salah satu interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, contoh ini nih itu merupakan interaksi antara komponen biotik dengan biotik. Jadi interaksi antar komponen ekosistem itu ada dua dia. Yang pertama antara komponen biotik dengan biotik, kemudian antara komponen biotik dengan abiotik. Nah, untuk komponen biotik dengan abiotik itu ada berapa dia? Ada predasi, ada simbiosis, kemudian apa lagi? Ada ada kompetisi, ya ada netralisme, kemudian ada simbiosis parasitisme. Oke, paham sampai di sana? Paham. Masih semangat? Oke, next. Hutan Sumatera yang terletak di Pulau Sumatera. Perhatikan video yang gue tampilkan ini ya. Satu ekosistem hutan tropis yang penting secara global. Hutan ini kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk spesies-spesies langka seperti orangutan, beruang, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan banyak lagi spesies-spesies penting lainnya. Harimau Sumatera adalah salah satu hewan yang Dengan suara. besar yang hidup di Pulau Sumatera, Indonesia. Harimau Sumatera dikenal karena kecantikan dan keunikan mereka. Harimau Sumatera memiliki bulu berwarna-warni kecoklatan dengan garis-garis hitam yang tebal dan tebal. Garis-garis ini berfungsi sebagai kamuflase alam yang di hutan-hutan mereka. Harimau Sumatera juga memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan saudara mereka, harimau merah dan harimau Siberia. Mereka adalah predator burung dengan kemampuan berburu. Harimau Sumatera biasanya memakan mangsa seperti rusa, babi hutan, dan burung. Mereka adalah predator puncak di hutan hujan Sumatera. Harimau adalah mangsa yang sangat liar saat mendekati mangsanya. Mereka menggunakan pelancongan untuk mendekati mangsa dengan sangat tenang sehingga hampir tidak terdengar. Ini membuat mangsanya tidak sadar akan keberadaan harimau sampai sudah terlambat. Harimau sering menggunakan teknik penyergapan. Mereka akan merayap mendekati mangsa mereka hingga berjarak sangat dekat sebelum menunjukkan serangan mendadak dengan cepat. Harimau memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa saat berburu. Mereka bisa berburu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk membunuh mangsa-mangsa atau tidak waspada. Saat harimau menunjukkan serangan, mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa tamparan dan perahu mereka kuat, memungkinkan mereka untuk menyerang dengan gigitan yang mematikan. Banyak harimau memiliki kemampuan berenang yang sangat baik. Mereka dapat mengejar mangsa ke dalam air jika diperlukan, yang membuat mangsa sulit untuk melarikan diri. Namun kita perhatikan sejenak video di atas. Pada video di atas, mereka telah dikacang-kacangin alias dikikulin sama mangsanya yang tak lain seekor bebek, hingga mereka jatuh bangun untuk mendapatkan mangsanya dan berakhir dengan keadaan mirip. Kita kembali lagi ke pembahasan kita tentang harimau Sumatera. Harimau Sumatera kini populasinya terus menyusut dikarenakan maraknya perburuan ilegal, hilangnya habitat akibat deforestasi, dan konflik antar manusia. Konflik antara manusia dan harimau Sumatera seringkali disebabkan oleh persaingan atas lahan dan sumber daya alam. Ketika hutan-hutan tempat harimau Sumatera hidup mulai berkurang karena deforestasi untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Ketika habitat harimau terfragmentasi, hal ini mengakibatkan harimau sering masuk ke daerah yang dihuni manusia dalam mencari makanan. Saat ketika harimau mendekati pemukiman manusia dan mengancam ternak atau bahkan manusia itu sendiri, konflik pun muncul. Manusia seringkali merasa perlu untuk melindungi diri mereka dan sumber-sumber kehidupan mereka dari ancaman harimau. Di sisi lain sementara itu, harimau
konflik semacam ini bisa sangat berbahaya dan mengancam keduanya. Upaya konservasi dan manajemen habitat yang lebih baik bersama dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mengurangi konflik antara manusia dan harimau Sumatera, serta menjaga kedua spesies ini agar tetap hidup secara berdampingan. Dan kini, upaya konservasi pun sedang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang didukung pemerintah pusat ini untuk melindungi harimau Sumatera dan habitat mereka. Ini termasuk membentukkan Taman Taman Nasional dan upaya perlindungan hutan. Harapannya, dengan usaha-usaha ini, kita dapat menjaga keberlanjutan harimau Sumatera dan menjaga keindahan spesies ini di alam liar. Terima kasih sudah menonton dan silahkan komen, like, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar. Oke, nah tadi sudah ditayangkan sebuah video Tentang apa itu? harimau Sumatera. Harimau Sumatera yang sudah semakin punah ya, yang sudah mendekati angka punah. Nah, sekarang coba apa yang bisa kalian ambil dari video yang Ibu tayangkan tadi? Apa yang bisa kalian ceritakan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Coba siapa yang bisa? Oke, kemudian Populasi harimau Sumatera mulai menurun karena aktifnya pemburuan ilegal dan pembakaran hutan serta adanya konflik antara harimau dan manusia, Bu. oke, mantap. Kemudian ada yang lain? Saya, Bu. Oke, Siti. Untuk menjaga supaya harimau Sumatera tidak punah, dilindungi oleh Badan Perlindungan Ekosistem Hutan. Oke, kasih langsung. Oke, next ada lagi. Satu aja. Siapa yang bisa? Oke, Adli. Kita harus menghentikan pemburuan liar, habis itu penebangan hutan sembarangan supaya populasi harimau Sumatera itu tidak punah dan tidak kehilangan tempat tinggal sehingga tidak masuk ke pemukiman warga untuk mencari makanan. Oke, good job. Nah, jadi kalian sudah bisa mengambil masalah-masalah yang ada di video tadi ya, Nak ya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Tetapi menjelang bentuk kelompok kita ada ice breaking dulu, ya? Ya. Next, silakan boleh berdiri. Nah, kita berdiri ya. Belakang apa ya? Nanti keluarkan suaranya ya. Nah, jadi sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, dengan kelompoknya masing-masing, kan? Ya.
dalam LKPD-nya itu, ya, di sana ada petunjuk bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian, ibu nanti akan mengambil nilai, ya, nilai individunya ada, kemudian nilai berkelompoknya ada, ya. Bagaimana kalau di kelompok kalian itu aktif enggak dia, ya, diam enggak dia, ya. Jadi ibu harapkan nanti silakan bekerja sama, ya, buat kelompok kalian itu seaktif mungkin. Paham ya, Nak, ya? Oke, boleh mulai dikerjakan. Oke, kelompok ini bisa. Udah dapat masalahnya? Apa dia masalahnya kira-kira di sana? Apa masalahnya? Oke, punahnya harimau Sumatera itu masalahnya ya. Nah, nanti di situ buat nama kelompok dan nama anggota kelompoknya ya. Boleh mungkin nak dia cek gitu ya supaya nanti bekerja sama ya. Itu dia. Dipisah-pisah aja. Nah, di sini bisa? Bisa. Dapat permasalahannya? Nah, dapat. Boleh pakai handphonenya ya. Satu kelompok itu 2 handphone cukup rasa itu ya. Nah, boleh. Ini kan bisa ditengok linknya di sini. Ya, boleh kalian tengok ulang videonya. Nama kelompok jangan lupa. Kelompok berapa dia? Kemudian anggotanya siapa? Nanti dicecer juga nama Anju. Anju. Kelompok Anis bisa, Anis? Bisa. Nama anggota dapat, Anis? Ya, buat nama anggotanya ya. Jadi rupanya Anis kan kerja keras, rupanya nggak ikut pula nama Anis. Buat namanya, kemudian buat kelompok berapa. Ya, handphonenya boleh pakai ya, 2 dalam 1 kelompok. Nanti untuk post-tag baru nanti. Boleh tengok link video yang dibuat di situ ya. Kan ada di bawah gambar itu link videonya. Ini bisa? Bisa, Bu. Bisa. Ya, yang pertama itu buat dulu masalahnya. Itu yang kita buat tadi, identifikasi masalah. Ya. Bisa dibuka videonya? Bisa. Nabila kenapa? Kerja sama dengan kawannya. Kalau kurang jelas video yang kita tayangkan tadi, boleh tengok kan di bawah gambar itu ada linknya lagi. Nah, boleh itu gunanya handphone yang buat tadi. Sunyi rasa ibu kayak gak ada orang diskusi.
Siapa Hadimora itu? Pemakan tumbuhan. Makan tumbuhan. Sini. Dibagi APBD-nya boleh kan Nak, ya? Dibagi, kan ada beberapa buah, nanti disatukan kembali nggak apa-apa, ya? Beda-beda tulisannya nggak masalah, asalkan terbaca dia nanti, ya? Nah, kelompok ini bisa? Ada yang pernah makan sih? Bisa. Nih, kelompok Zaki aman Ki? Aman? Hari Sementara merupakan salah satu
makan. Apalagi buat dia jari-jari makanan yang ada di tempat tersebut. Jari-jari makanan ya. Tapi dari ekosistem hutan itu bahasa semua Sumatera ada intinya. Ya, yang lain-lain bukan. Itu nanti topik predator genetik utamanya si harimau. Ya, predator puncaknya ya. Kota diantaranya ditemukan adanya perdagangan bagian tubuh harimau. Tadi si Putri bilang jelas masih tadi video tadi ya. Harimau Sumatera merupakan predator dalam perdagangan. Mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jangan makan. Bahkan terus bertambah dan melewati kapasitasnya yang penuh, sehingga keseimbangan ekosistem bahkan tanaman sapi yaitu akan mengembangkan program konservasi harimau Sumatera, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta melakukan apabila dibahaya dan perdagangan. burungnya akan semua Kenapa harimau nyangkut? Gambar, atau misalnya saja boleh. Yang jelasnya dia jari-jari makanan, iya kan? Jari-jari makanan yang bisa ya. Jari-jari makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut, ya, ekosistem hutannya. Iya, Bu. Jadi udah nih. Jangan.
Tapi yang kira-kira yang di ekosistem itu ya, yang tadi kita bahas tentang Harimau Sumatera. Nah, ekosistem yang ada di hutan tersebut ya, ekosistem hutan sekarang kan. Ini kalau benar dari Pak Putri, yang luar biasa. ini enggak ada di sini. Ada di dari yang belum Ya, hukumnya, Aris. Ya, itu dan rambut manusia. Itu apa di sana itu? Arsip berarti ya. Lagi. Pokok 1 selesai. Pokok 2 belum. Pokok 3 belum. Pokok 4 belum ya. Kita tunggu selesai nanti semuanya baru kita presentasi ya. Kalian harus tampil menjelaskan apa yang kalian diskusikan tadi ya. Saya ke paman atau seperti apa itu. Kita di belakangnya boleh. Ketika kelompok ujian sudah selesai ya, Cak. Ya, Cak, cepat kelompok ujian. Tunggu kawannya dulu ya.
Alhamdulillah. Masih banyak lagi? Tak sedikit lagi. Bapak Aris, berapa lagi, Aris? 3 lagi. Ya. Nama lagi. Buat lagi ya? Udah. Nanti tinggal Bapak Arisnya. Bapak sini nanti? Belum. Kenapa tuh? Apa? Bulan miskin. Bisa dulu. Mumi dan manusia. Ini kayak ibu manusia, Bu. Yang lainnya. Daerah makan ayam. Jadi dia predatornya gitu ya. Apa ya contoh yang lain?
Adi, boleh ya Adi ya? Ya, kita belum ada. Apa ya masih? Siapa yang mau keluar? Mau siapa? Ya. Mau siapa jadinya? Oke, Adi. Nah, coba dengarkan dulu. Nah, jadi nanti kalian presentasi. Yang itu ibu nilai dari cara kalian ngomong di sana, cara kalian menyampaikan, ya, cara kalian menjawab. Nah, itu ibu nilai semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Adi dan Fauzan, Eri dan Pralda. Oke, sudah. Dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi harimau Sumatera terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Mengapa demikian? Karena keberadaan harimau Sumatera terancam akan punah karena pemburuan liar oleh manusia. Jika harimau Sumatera punah, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sehingga konsumen tingkat 2 atau hewan sehingga tingkat produsen akan semakin menipis. Oke, selanjutnya. 2. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Dengan melakukan pemantauan populasi, memperkuat penegak hukum, melakukan patroli anti pemburu liar, dan melakukan penangkapan konflik harimau dan manusia. Dan adapun solusi lainnya yaitu kemitraan konservasi harimau Sumatera, meningkatkan kesadaran masyarakat serta melaporkan adanya perdagangan dan pemburuan liar terhadap harimau Sumatera. Tiga, buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. Yang pertama, ada rumput sebagai produsen yang membuat makanan. Rumput dimakan oleh kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Kelinci dimakan oleh serigala sebagai konsumen tingkat 2. Dan serigala dimakan oleh harimau sebagai predator puncak, dan harimau mengalami penguraian sehingga kembali lagi menjadi rumput. Yang keempat, apa sajakah tipe interaksi yang terjadi di dalam ekosistem hutan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme itu berarti netral, jadi tidak terpengaruh. Contohnya kambing dan ayam. Yang kedua, parasitisme, yaitu yang satu menguntungkan, yang satu merugikan. Contohnya benalu dan tumbuhan jeruk. Yang ketiga, kompetisi itu kan berasal dari kata kompetisi, yang berarti ada lomba ya. Di dalam itu bersaing untuk mendapatkan makanan antara sapi dengan kambing. Yang keempat, komensalisme, yaitu yang satu menguntungkan, yang satu tidak dirugikan dan tidak menguntungkan. Contohnya tumbuhan baku yang menempel pada tumbuhan inangnya. Yang ketiga ada predasi, yaitu predator yang memangsa, predator yang memakan mangsanya. Contohnya ular memangsa tikus. 5. Jelaskan dan berikan 2 contoh simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara organisme yang saling menguntungkan. Contoh, leba dengan tumbuhan berbunga, kerbau dan jala. Demikian presentasi dari kami. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Pertanyaannya satu aja ya. Satu kelompok nanti satu aja pertanyaannya. Oke, siapa itu yang bertanya dari kelompok Aris? Amel ya. Coba Amel. Bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem di hutan? Ya, bagaimana cara
menjaga keseimbangan di hutan, ekosistem di hutan ya. Nah, coba kelompok penyaji, bagaimana caranya? Untuk menjaga ekosistem di hutan itu perlu kita lindungi yaitu predator puncak sehingga konsumen di bawahnya itu tetap terjaga dan tidak melebihi batas kewajarannya sehingga yang menciptakan makanan itu tidak punah sehingga tidak terjadi erosi serta banjir bandang. Iya, yang membuat makanan ya. Produsen itu penghasil makanan ya, Nak ya. Pembuat makanan ya. Cukup si Amel? Cukup. Kasih aplaus untuk kelompok satu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok selanjutnya siapa? Ya, boleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Dina. Bagaimana pengaruh kepunaan populasi harimau Sumatera terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Jika harimau hutan punah, maka ekosistem hutan tidak seimbang karena predator puncak memakan hewan-hewan lain, contohnya babi dan rusa, sehingga ekosistem tidak seimbang. Apabila harimau punah, hewan-hewan lain seperti babi dan rusa populasinya semakin meningkat dan kurangnya ekosistem tumbuhan. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Mengurangi penebangan hutan secara ilegal agar harimau tidak masuk ke pemukiman warga dan agar konflik harimau dengan manusia tidak ada dan manusia tidak merusak habitat harimau. Dan yang ketiga, buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. Sama, jaring-jaring makanannya sama? Beda? Beda, boleh. Baiklah, jadi di depan ini adalah gambar rantai makanan. Yang pertama, yang sebagai produsen adalah tumbuhan, dan konsumen tingkat 2-nya adalah rusa, dan rusa dimakan oleh ular, dan predator puncaknya adalah elang. Udah? Udah habis semuanya? Belum, Bu? Apa saja tipe interaksi yang terjadi dalam ekosistem hutan? Jelaskan dan berikan contohnya. Netralisme, interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi, contohnya kambing dan ayam.
Parasitisme interaksi antara organisme di mana salah satu organisme diuntungkan dan organisme lainnya dirugikan. Contoh benalu pada tumbuhan jeruk. Komensalisme interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan organisme lainnya. Contohnya tumbuhan paku menempel pada tumbuhan lainnya. Dan predasi interaksi antara pemangsa dan mangsa. Contohnya ular memangsa tikus. Jelaskan dan berikan contoh mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda, di mana keduanya saling menguntungkan. Contohnya jamur dan tanaman alga. Jamur membuat lingkungan sekitar menjadi lembab agar tanaman alga bisa tumbuh dan melakukan proses fotosintesis. Jamur mendapat bagian hasil fotosintesis tersebut. Cukup sekian, jika ada yang bertanya kami persilahkan. Oke, oleh kelompok siapa? Kelompok Siti. Oleh kelompok Siti. Apa yang akan terjadi jika populasi elang punah pada rantai makanan tersebut? Kelompok penyaji. Apabila elang punah, maka populasi ular semakin meningkat, tetapi populasi katak dan tikus semakin berkurang karena dimakan oleh ular, dan akan terganggu pula rantai makanan pada ekosistem dan berpengaruh terhadap keseimbangan suatu ekosistem. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Dela, Aris, Kurnia, dan Nita. Dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi harimau Sumatera terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Mengapa demikian? Jika predator puncak punah, populasi rusa dan babi dan hewan herbivora akan semakin meningkat. Jika populasi keduanya meningkat, maka tanaman atau penghuni hutan akan semakin menurun atau mengurang karena dimakan oleh babi dan hewan herbivora lainnya, karena tidak ada yang memangsa hewan herbivora. 2. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Jawabannya, mengurangi pembukaan lahan secara besar-besaran karena hutan adalah habitat tempat tinggal hewan, mengurangi pembakaran hutan secara liar, melindungi harimau Sumatera dan hewan-hewan yang hampir punah lainnya dari perburuan liar atau ilegal, dan membuat suaka marga satwa tempat untuk melindungi atau menampung hewan-hewan yang hampir punah. 3. Buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. Sama jaring makanannya? Beda. Cuma beda sedikit ya. Ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Yang pertama, sayuran berperan sebagai produsen atau penghasil makanan. Yang terus sayuran dimakan oleh ulat yang perannya sebagai konsumen 1,
Kemudian ulat dimakan oleh burung sebagai konsumen 2, dan burung dimakan oleh harimau sebagai konsumen puncak. Dan apabila harimau yang telah mati akan diuraikan oleh bakteri dan kembali menjadi sayuran. Sekian penjelasan dari zat-zat makanan. Apa sajakah tipe interaksi yang terjadi di dalam ekosistem hutan? Jelaskan dan berikan contohnya. Simbiosis netralisme, interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya interaksi pohon dan ular, kambing dan ayam. 2. Simbiosis parasitisme, interaksi antar organisme di mana salah satu organisme diuntungkan dan organisme lainnya dirugikan. Contohnya benalu dan pohon mangga, kutu rambut manusia. 3. Kompetisi, interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup dan pasangan hidup. Contohnya sapi dengan kambing. 4. Simbiosis komensalisme, interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak tapi tidak merugikan organisme lainnya. Contohnya tumbuhan paku menempel pada tumbuhan indahnya. Predasi, interaksi antara pemangsa dan mangsa. Contohnya ular memangsa tikus dan belalang sembah memangsa kupu-kupu. Udah? Belum? Oke. Jelaskan dan berikan 2 contoh simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ialah interaksi dua organisasi yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mengambil nektarnya bunga dan bunga mendapatkan penyerbukan dari kupu-kupu. Kerbau dan burung. Burung mendapatkan makanan dari kutunya kerbau dan kerbau pun tidak merasakan sakit lagi dari kutu. Oke, Miss. Pertanyaan ya, boleh. Nomor siapa? Mbak Dina. Boleh Dina. Kamu kelompok siapa? Sini. Kelompok Adi siapa? Ini saya belum. Coba lah kelompok Adi yang dulu. Apabila burung mengalami kepunahan, apakah keseimbangan ekosistem hutan akan tetap terjaga? Tidak. Jawabannya tidak. Ya, langsung dijawab ya. Jelas lagi. Oke, cukup. Jawabannya tidak. Cukup. Cukup. Oke. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi kalian tadi ya. Sudah dibuat. Kenapa punah harimau Sumateranya sudah hampir punah ya. Kemudian hal-hal apa yang harus kita lakukan ya. Coba naik yang belakang dulu. Hal-hal apa yang harus kita lakukan. Kemudian jaring-jaring makanan itu sudah kalian buat. Kemudian contoh interaksi-interaksi yang terjadi pada ekosistem hutan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh kawannya. Kalau seandainya ya predator puncaknya ya hampir punah ataupun punah, tentu yang bagian bawah ya, baik itu konsumen, produsen akan menjadi tidak akan menjadi tidak seimbang. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga interaksi-interaksi yang terjadi antar komponen biotik dan biotik ya, antara makhluk hidup dengan makhluk hidup ya. Ada berapa nih tadi? Ada kompetisi ya. Bagaimana itu kompetisi? Berjuang ya, berjuang ataupun bersaing, mendapatkan makanan boleh, untuk tempat tinggal boleh, ataupun untuk mendapatkan pasangan. Kemudian ada predasi. Nah, yang melakukan predasi itu disebut dengan predator. Kemudian ada komensalisme ya. Apa itu komensalisme? Interaksi yang Satu diuntungkan, satu pun tidak dirugikan.
dia. Nah, paham sampai di sana? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita sedikit sebentar. Capek ya? Oke, coba semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Tadi yang tidak pusing nggak masalah sama ibunya. Oke, berdiri di sela-sela kursinya boleh. Ya, pegang bahu kawannya. Ada kawannya masih? Nah, yang di depan itu nggak ada. Maksudnya di belakangnya. Kalau nggak ada gabung ke belakang boleh. Ya? Masih semangat kan? Kamu sudah siap ya? Udah? Udah tuh? Nah, jadi kalau ibu bilang nanti maju berarti kebalikannya mundur. Tengok di belakangnya ada apa? Ada something kah atau apa kah ya? Kalau ibu bilang maju berarti mundur. Kalau mundur berarti maju. Nah, 1, 2, 3, maju, maju, maju. Mundur. Mundur, mundur, mundur. Maju. Nah, silakan duduk kembali. Nah, kita sudah melakukan presentasi, ya kan, sudah diberi materi, sudah diberikan penguatan ya. Sekarang siapa anak ibu yang mau menyimpulkan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini? Siapa kira-kira? Saya Bu, Oke, Aris lagi. Coba Aris. setelah belajar ekosistem tadi Bu, saya jadi tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri dan kita harus hidup berdampingan dengan orang lain karena kita adalah makhluk yang saling berkegantungan satu dengan lainnya. Terus kita tidak boleh merusak ekosistem agar alam tetap seimbang. Iya, tadi sudah simpulkan oleh Aris, ibu tambahkan sedikit. Nah, di dalam interaksi antar komponen ekosistem itu, nah, ada hubungan timbal balik saling tergantung. Sama seperti ibu dengan anak ibu ini, ya, seperti guru dengan muridnya, dengan peserta didiknya, ya. Kita saling membutuhkan, ya tidak? Iya. Kita saling membutuhkan. Kalau cuma ada guru saja, tidak ada muridnya, tidak bisa berjalan proses pembelajaran, ya kan? Kalau cuma muridnya saja, tidak ada gurunya, tidak bisa terjadi proses pembelajaran. Nah, itu dia implementasinya di dalam kehidupan nyata kita, ya. Oke, paham? Paham. Nah, sekarang refleksinya lagi. Nah, siapa kira-kira yang bisa membuat refleksi hari ini? Ya, siapa? Oke, Eli. Coba Eli. Belajar hari ini sangat seru, Bu. Awalnya mood saya kurang baik, setelah melakukan ice breaking, mood saya kembali lagi dan saya bersemangat untuk belajar ke depannya. Oke. Satu lagi boleh refleksi, boleh Siti. Saya sangat senang Bu, tadi pagi saya diantara sekolah dan tuh belajarnya dengan video-video yang menarik dan ice breakingnya juga yang sangat seru. Oke, kasih. Nah, ya. Nah, jadi untuk penilaian di akhir materi kita, kita buat post test, ya. Post test akan buatkan handphonenya, ya. Silakan dibuka ke
Google Form-nya, ya, kemudian diisi. Bisa terbuka semuanya, Nak? Bisa, Bu. Soalnya nggak payah ya kan? Payah soalnya. Oh iya lupa. Tapi katanya bisa terbuka. Pasalnya coba 1. Huruf kecil semuanya ya. Katanya tadi bisa terbuka. Nah, coba 1. Ya, huruf kecil semuanya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita lanjutkan. Bisa, Bu. Oke. Pasalnya coba 1 ya, tanpa spasi huruf kecil semuanya. Bisa masuk? Pasalnya? Selesai, Chan? Siap, Dik? Anju, kenapa Anju? Nengok punya Chelsea?
Yang udah siap langsung kirim jawabannya nak ya. Nanti nampak dia itu. Bisa Putri? Udah semuanya nak ya? Nah, ibu rasa untuk hari ini rasa ibu cukup ya nak ya. Mungkin bisa diambil ya, baik itu dari implementasi kehidupan kita sehari-harinya nanti ya, ataupun untuk kalian ke depannya ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Nah, kemudian silakan dibaca-baca di rumah tentang pencemaran lingkungan untuk pertemuan kita selanjutnya. Ya, terima kasih banyak kepada anak ibu semuanya. Nanti setelah
dipulangkan ya, pulang ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan, mana yang pakai motor, dipakai helmnya ya, kalau jalan kaki nggak usah pakai helm ya. Mungkin Mas Saiful